Perkenalkan, nama saya Triarti Yohana Lalahi, NIM J1A2 19053. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Berikut adalah soal. Buatlah perancangan awal untuk agroindustri kelapa sawit, dimulai dari metode CPM, dan part baru terakhir AHP. Yang dilihat adalah rasionalitas dari rencana yang dibuat. Misalnya probabilitas yang ditentukan, serta urutan mulai pekerjaan, sampai selesai untuk proyek agroindustri kelapa sawit. Lalu untuk AHP diberikan kebebasan untuk menentukan prioritas sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Buat alurnya mulai dari tujuan sampai aktornya. Yang pertama yaitu CPM, Critical Path Method, merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. Berikut adalah tabel aktivitas. Aktivitas terdiri dari aktivitas A. Merancang pabrik, B. Memilih lokasi, C. Memilih pemasok, D. Memilih SDM, E. Menyiapkan lokasi, F. Mempersiapkan generator, G. Mempersiapkan petunjuk operasi, H. Melatih operator, I. Memasang operator, dan J. Mendapatkan lisensi. Untuk aktivitas yang mendahului, aktivitas A tidak memiliki aktivitas pendahulu, selanjutnya yaitu A, A, B, C, D dan G, E dan F, I dan H. Untuk waktu penyelesaian aktivitas dari A sampai Z yaitu 12, 8, 3, 4, 12, 18, 5, 4, 3, dan 6. Untuk jaringan kerjanya, yang pertama kita gambarkan kejadian 1 dalam bentuk lingkaran, di mana ini merupakan kegiatan A yang tidak memiliki aktivitas pendahulu, yang memiliki waktu penyelesaian yaitu 12 bulan. Selanjutnya digambar tanah panah dan menghasilkan kejadian kedua. Selanjutnya untuk aktivitas B yang memiliki waktu penyelesaian yaitu 8 bulan, memiliki aktivitas pendahulu A, jadi ditarik dari kejadian 2, digambar busur panah dan menghasilkan kejadian 3. Untuk kejadian C yang memiliki aktivitas pendahulu aktivitas A dan memiliki waktu penyelesaian 3, ditarik gambar busur dari kejadian 2 dan menghasilkan kejadian 4. Dan D ditarik dari kejadian 2 yang merupakan aktivitas A, hasil dari aktivitas A, yang memiliki waktu penyelesaian 4 bulan dan menghasilkan kejadian 5. Selanjutnya aktivitas E, waktu penyelesaiannya yaitu bulan 12, ditarik garis panah dari kejadian 3 karena aktivitas E memiliki aktivitas pendahulu B. Selanjutnya menghasilkan kejadian 6. Selanjutnya untuk aktivitas E yaitu mempersiapkan generator memiliki aktivitas yang mendahului aktivitas C. Maka ditarik garis busur panah dari kejadian 4 ke kejadian 6. Berakhir di kejadian sama dengan kejadian E. Untuk aktivitas G, ditarik dari kejadian 4, di mana kejadian 4 itu adalah aktivitas pendahulunya C. G memiliki waktu penyelesaian yaitu 5 bulan, dan berakhir di kejadian yang sama dengan kejadian D, yaitu kejadian 5. Berakhir di tempat yang sama, di aktivitas D, yaitu kejadian 5. Selanjutnya yaitu H. Aktivitas H memiliki aktivitas pendahulu D dan G. D dan G berakhir di kejadian 5, sehingga ditarik garis panah dan menghasilkan kejadian ke-7. Dan kejadian I
memiliki aktivitas pendahulu E dan F. E dan F berakhir di kejadian 6, sehingga ditarik garis panah ke kejadian 7. Dan aktivitas I memiliki waktu 4 bulan. Selanjutnya aktivitas J yaitu I dan H. I dan H berakhir di kejadian yang sama yaitu kejadian 7, sehingga tinggal ditarik garis panah dan menciptakan kejadian baru yaitu kejadian 8. J memiliki waktu penyelesaian 6 bulan. Selanjutnya yaitu TE. TE untuk kejadian 1 yaitu 0 karena aktivitas baru dimulai. Selanjutnya, untuk TE kejadian 2 diperoleh dari 0 ditambah 12, yaitu 12. Selanjutnya, 12 ditambah 8, 20. Kemudian, 12 ditambah 3, 15. 12 ditambah 4, yaitu 16. Tapi dari sini ada kejadian G, ada aktivitas G juga. 15 ditambah 5 yaitu 20. Jadi dipilih nilai TE yang paling tinggi. Karena 12 ditambah 4 16, 15 ditambah 5 itu 20, sehingga yang dipilih yaitu 20, nilai terbesar. Kemudian untuk E, 20 ditambah 12 sama dengan 32, 15 ditambah 18 sama dengan 33. Karena nilai TE yang lebih tinggi yaitu 33, jadi ditulislah angka 33. Untuk kejadian 7, TE kejadian 7, 20 ditambah 8 sama dengan 28. 33 ditambah 4 sama dengan 37, jadi yang ditulis angka terbesar yaitu 37. Yang terakhir, 37 ditambah 6 yaitu 43. Untuk TL itu diambil dari nilai kemudian untuk TL pada kejadian 8 yaitu sama dengan nilai TE yaitu 43. Kemudian 43 dikurang 6 sama dengan 37. 37 dikurang 8 sama dengan 29. 37 dikurang 4 sama dengan 33. 33 dikurang 12 sama dengan 21. 37 dikurang 8 sama dengan 29. 29 dikurang 5 sama dengan 24. Dan untuk 33 dikurang 18 sama dengan 15. Jadi jika ada lebih dari satu TL, seperti TL dari kejadian 6 dan 5, maka diambil TL yang dengan nilai terkecil. Maka nilai terkecil 25 dibanding 15 yaitu 15, sehingga ditulis TL kejadian 4 yaitu 15. Jadi 29 dikurang 4 sama dengan 25, 15 dikurang 3 sama dengan 12, 21 dikurang 8 sama dengan 13. Jadi diambil nilai terendah yaitu 15 kurang 3, 12. Selanjutnya 12 dikurang 12 yaitu 0. Untuk jalur kritis yaitu pada saat T sama dengan TL. Berdasarkan gambar, T sama dengan TL yaitu kejadian 8, kejadian 6, kejadian 7, kejadian 6, 4, 2, dan 1. Untuk jalur kritis bisa digambar tanda panah
di bawah tanda panah jalur biasa. Nah, jadi diperoleh aktivitas jalur kritis yaitu A, aktivitas C, aktivitas F, aktivitas I, dan aktivitas C. Untuk waktu penyelesaian bisa dilihat dari kejadian terakhir, kejadian 8 yaitu 43 bulan. Kemudian kita masuk ke PERT, Program Evaluasi Review Teknik. PERT atau Teknik Evaluasi Program adalah suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Aktivitas, kegiatan, dan aktivitas yang mendahului sama seperti soal di CPM. Nah, di sini ada waktu, pada soal PERT ada waktu, yaitu waktu A, M, dan B. Di mana A itu waktu optimistik, M itu waktu realistik, dan B itu waktu pesimistik. Kemudian kita masuk ke menentukan TE. Untuk menentukan TE di PERT, ada rumus A ditambah 4M ditambah B ditambah 6. Contohnya, TE dari A, yaitu A dengan nilai 7, kemudian 4M, yaitu 4 dikali 12, kemudian ditambah B, yaitu 12, dibagi 6, hasilnya 11,16. Begitu juga dengan B yang menghasilkan TE 8, C 4,16, D 3,33, E 12,16, F 17,83, G 5, H 7,5, I 4,33, dan J 5,66. Kemudian menentukan TO. Untuk menentukan TO, diperoleh rumus B dikurang A dibagi 6 kuadrat. Di sini seharusnya ada kuadrat. Contohnya yaitu A, TO A 12 dikurang 7 per 6 di kuadrat. Menghasilkan 0,69. Untuk yang B, 0. Untuk yang C, 0,25. Untuk yang D, 0,11. Untuk yang E, 0,69. F 0,69, G 0,44, H 0,69, I 0,11, dan J 1. Diperolehlah tabel aktivitas seperti berikut. Untuk T dan TO ditulis dari hasil yang sudah dicari tadi. Selanjutnya untuk jaringan kerja, untuk penggambaran diagram sama seperti CPM, begitu juga dengan TE dan TL. Sehingga di sini diperoleh 11,16 dengan TL 11,16, 19,16, 20,16, 14,49, 14,49, 19,49, 28,85, 32,32, 32,32, 36 dengan 35, 36,35, dan 42,01, 42,01, sehingga diperoleh jalur kritis A, C, F, I, dan J. Kemudian untuk waktu penyelesaiannya itu 42,01 bulan. Dengan varians diperoleh dari nilai TO, jalur kritis. Jalur kritis yaitu A, selanjutnya C, A memiliki nilai TO 0,69, C memiliki nilai TO 0,25. Selanjutnya F, I, dan J. F memiliki TO 0,69, I memiliki TO 0,01, dan J memiliki TO 1. Sehingga diperoleh 0,69 ditambah 0,25
Tambah 0,69 ditambah 0,11 ditambah 1 yaitu 2,74. Untuk AHP, Analytical Hierarchy Process, merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria dan alternatif pilihan. Untuk soal AHP yaitu memilih pemasok untuk pabrik. Untuk soal AHP yaitu memilih pemasok untuk pabrik pengolahan kelapa sawit dari 3 pemasok. Pemasok 1, 2, dan 3, dan yang didasarkan 4 kriteria. 1. Pengiriman, 2. Kualitas, 3. Pelayanan, dan 4. Harga. Di sini kita ada 6 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu melakukan perbandingan pasangan. Tabel 1 tingkat preferensi. Di sini ada 5 preferensi yaitu 1 cukup baik, 2 baik, 3 agak lebih baik, 4 sangat baik, 5 ekstrim lebih baik. Untuk langkah yang kedua yaitu A. Pengembangan skor preferensi. Kita buat tabel 2 untuk kriteria pertama yaitu pengiriman. Di sini kita bebas menentukan preferensi angka dari tingkat preferensi. Untuk pemasok 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, kita bisa masukkan angka 1, 1, dan 1. Selanjutnya, apabila kita buat angka 4, 1 ke 2, dari pemasok 1 ke 2, kita masukkan bilangan asli, yaitu 4. Maka untuk 2 ke 1, lawan dari 1 ke 2, kita masukkan angka pecahan. Kemudian untuk 1 ke 3, kita masukkan bilangan 2, maka 3 ke 1, kita masukkan angka pecahan 1 per 2. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini kami memasukkan angka skor preferensi 1/4, 1/4, 4, 1, 3, 2, 1/3, 1, dan diperoleh jumlah 7/4, 8, 10/3. Untuk tabel 3, kriteria kedua yaitu kualitas. Langkahnya sama. Nah, di sini kami memasukkan angka 1 ke 1 yaitu 1, 1 ke 2, 1/2, 1 ke 3, 1/4, 1 ke 3, 4, 2 ke 1, 2, 3 ke 1, 1/4, 2 ke 2, 1, 3 ke 2, 5, 2 ke 3, 1/5, 3 ke 3, 1, dengan jumlah 13/4, 13/2, 26/5. Untuk tabel pelayanan, yang terakhir yaitu harga, bisa dilihat seperti gambar di slide. Dengan cara yang sama seperti kriteria sebelumnya, pengiriman dan kualitas. Selanjutnya langkah 2, B. Membagi nilai dalam setiap kolom dengan jumlah nilai kolom yang bersangkutan. Tabel 6, kriteria pertama pengiriman, yaitu diperoleh dari 1 dibagi 7/4, sehingga hasilnya yaitu 4/7. Jadi maksudnya di sini untuk E2 yang B yaitu kolom 1 1/4/2 dibagi dengan jumlah, begitu juga dengan kolom kedua dan ketiga. 1/4 dibagi 7/4, ya ini 1/7,
Selanjutnya, 1/2 dibagi 7/4. Dan begitu juga dengan kolom yang kedua, 4 dibagi 8, 1 dibagi 8, 3 dibagi 8. Sehingga diperoleh dengan data seperti berikut ini. Nah, untuk langkah 2 yang B dilakukan hal yang sama pada tabel 7, kualitas, tabel pelayanan, tabel 8, tabel harga, tabel 9. Untuk angka dan hasilnya bisa dilihat di slide. Kemudian langkah 2C, matriks yang dinormalkan dengan rata-rata baris. Maksudnya di sini yaitu hasil dari 2B seperti ini, 4/7, 1/7, 2/7. Kita cari berapa hasil yang dinormalkan yang sebenarnya. Misalnya 4 dibagi 7, 0,5714, 1 dibagi 7 sama dengan 0,1428, 2 dibagi 7, 2/7 ya 0,2857. Begitu juga dengan untuk selanjutnya. Nah, untuk rata-rata baris di sini diperoleh dari hasil yang dinormalkan, yakni 0,5714 ditambah 0,5 ditambah 0,6. Nah, hasilnya dibagi 3. Maka diperoleh 0,5571. Selanjutnya, 0,1428 ditambah 0,125 ditambah 0,1 dibagi 3 sama dengan 0,1226. Nah, langkah-langkah yang tadi itu sama seperti dengan tabel kualitas, tabel 11, tabel pelayanan, dan juga tabel harga. Untuk langkah 2C ini dilakukan juga pada 4 kriteria yaitu pengiriman, kualitas, pelayanan, dan harga. Untuk data yang diperoleh bisa diperhatikan pada slide berikut. Selanjutnya langkah ketiga yaitu vektor preferensi berdasarkan kriteria. Untuk pada tabel dimasukkan pemasok 1, 2, dan 3 dan kemudian dimasukkan kriteria, 4 kriteria. Pengiriman, kualitas, pelayanan, dan harga. Selanjutnya untuk data yang di dalam ini diperoleh dari tabel yang ada di langkah 2C, matriks yang dinomorkan dengan rata-rata baris. Seperti ini, pemasok 1, pengiriman dengan kriteria pengiriman diperoleh 5571. Ini dia 0,5571. Pemasok kedua kriteria pengiriman yakni 0,1126. Begitu juga dengan pemasok 1 pada kriteria kualitas diambil dari rata-rata barisnya 0,3846. Atau lebih mudahnya, untuk rata-rata baris pemasok 1 dan 2, 3 pada tabel pelayanan ini dan juga rata-rata baris 1, 2, dan 3 pada tabel harga dimasukkan ke dalam tabel matriks kriteria preferensi sebagai berikut ini. Untuk langkah yang keempat yaitu peringkat kriteria. A. Tabel 15, matriks peringkat preferensi. Untuk tabel diperlukan data kriteria yaitu pengiriman, kualitas, pelayanan, harga, dan jumlah. Untuk tabel A ini, tabel 15A, langkah keempat, pengerjaannya sama seperti langkah kedua A, di mana kita melihat tingkat
preferensi 1-5 yang di awal tadi. Kemudian di sini kita bebas memasukkan angka berapa. Nah, untuk pengiriman ke pengiriman, kualitas ke kualitas, pelayanan ke pelayanan, harga ke harga, seperti biasa kita masukkan angka 1, 1, 1, dan 1. Contohnya pengiriman kualitas, kita masukkan angka 4, angka preferensi 4, sehingga untuk kualitas ke pengiriman kita buat pecahan 1/4. Begitu juga seterusnya. Sehingga diperoleh jumlah 55/12, 29/4, 61/30, dan 13. Angka keempat yang B, tabel 16, matriks yang dibagi tiap kolom dengan jumlah nilai kolom yang bersangkutan. Untuk pengerjaannya, sama seperti sebelumnya, pada tabel 2B. Kita lihat di sini, kita lihat dari tabel A. Kolom ini dibagi dengan jumlah, sehingga diperoleh 1 dibagi 5/12, 14 dibagi 5/12, dan seterusnya. Kita pindahkan ke tabel 16 matriks. 1 dibagi 5/12 sama dengan 12/55, 1/4 dibagi 5/12 sama dengan 3/55, dan begitu juga seterusnya untuk kriteria kualitas, pelayanan, dan harga. Angka keempat C, yaitu tabel 17, matriks yang dinormalkan dengan rata-rata baris. Untuk caranya, hasil dari tabel B, yaitu 12/55, 3/55, 36/55, kita normalkan. Contohnya 12/55, 12 dibagi 55 sama dengan 0,2181, 3 dibagi 55 sama dengan 0,0545. Langkah yang sama dilakukan pada kualitas, pelayanan, harga, dan rata-rata baris, sehingga untuk data yang diperoleh dapat diperhatikan dalam slide berikut. Langkah selanjutnya yaitu yang kelima, faktor preferensi kriteria. Kita tuliskan kriteria terlebih dahulu, 4 kriteria di soal, yaitu pengiriman, kualitas, pelayanan, dan harga. Kemudian angka-angka ini diperoleh dari rata-rata baris yang ada di langkah 4C. Untuk pengiriman diperoleh 0,3881, kualitas 0,246, pelayanan 0,6022, harga 0,0941. Berikut jawabannya. Selanjutnya, kita menentukan peringkat. Peringkat pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Peringkatnya ditentukan dari angka yang terbesar pada faktor preferensi kriteria rata-rata baris. Selanjutnya, untuk peringkat, kita tentukan peringkat 1, kedua, dan ketiga, serta keempat itu dari nilai rata-rata baris vektor preferensi kriteria yang tertinggi. Yang ini. Kemudian peringkat pertama jatuh kepada pelayanan 0,6022. Yang kedua pengiriman 0,3381. Yang ketiga kualitas 0,2486. Serta yang terakhir 0,0941. Angka yang terakhir yaitu peringkat pada keseluruhan. Skor pemasok 1. Nah, nilai ini diperoleh dari tabel 14, matriks kriteria preferensi pada langkah ketiga.
Pemasok 1 dengan kriteria pengiriman nilainya 0,5571. Kita masukkan pada skor pemasok 1 kriterianya 0,5571. Nah, yang dalam kurung ini kita masukkan dari vektor preferensi, yakni untuk pengiriman 0,3381. Selanjutnya, kita masuk ke kualitas 0,2486. Kita lihat pemasok 1 nilai kualitasnya yaitu 0,3846. Sehingga nilai vektornya kita kalikan dengan 0,386. Selanjutnya, untuk pelayanan 0,6022. 0,6022 dikali 0,1923. Pemasok 1 kriteria pelayanan. Berikut hasilnya 0,1923. Selanjutnya kriteria harga. Kita cari pemasok 1. Kriteria harganya yaitu 0,5012. Untuk nilai vektor preferensinya 0,0941. Sehingga diperoleh nilai 0,4747. Begitu juga dengan skor pemasok kedua. Dilihat dari tabel yang tadi, kemudian dikalikan dengan vektor preferensi kriteria berikut ini secara berurut. Hasilnya 0,5599, 0,5752. Jadi kesimpulannya, peringkat pertama jatuh ke pemasok ketiga. Kita ambil dari nilai atau skor pemasok yang tertinggi, 0,5752. Peringkat kedua pemasok 2, peringkat ketiga pemasok 1. Begitulah untuk AHP. Ada 6 langkah. Jadi sekian dari penjelasan atau presentasi saya. Terima kasih.